Ada yang paling personal itu di atas, disimpan. Tapi dikasih sneak preview gini. Ya, oke, nanti siap-siap makanya bawa kopi karena ini bisa lama ini. Teman-teman, saya sekarang ada di Jakarta. Yang saya sedih adalah Omre nggak bisa ikut. Padahal ini seharusnya surganya Omre di sini. Kita sedang menengok koleksinya Ronald dan Kelvin. Saya dianterin langsung sama Ronald. Kan biasanya kalau di dunia sepeda manggilnya Om kan, Om Azza, Om Ronald. Tapi di sini nggak boleh kan. Jadi kita manggilnya Ronald dan Azza di sini. Tadi sudah dikasih tour saya, dan ini koleksi ini semoga bisa memberi wawasan khususnya yang hobi sepedanya bisa dibilang baru gitu. Karena saya sendiri yang sudah lebih dari 10 tahun banyak melihat, akhirnya saya lihat di sini. Ternyata di Jakarta ada. Dan sudah lama sebenarnya kita komunikasi untuk ketemuan, sebenarnya untuk goes bareng, untuk lihat-lihatan koleksi. Sejak Bromo ya Mas? Sejak Bromo. Tapi baru sekarang bisa ke sini. Jadi terima kasih. Thank you juga. Om, Mas Ronald. Ronald aja. Ronald aja. Jadi kalau bisa diceritakan background-nya Ron Kelv itu koleksinya dulu kenapa sebelum kita masuk ke dalam? Jadi sebenarnya dulu itu kita main MTB. Main MTB. Kita ngomong dulu itu 2006. 2006. Ya, 2006. Berarti saya kalah duluan. Ya, tapi ngertinya keduluan. Kalau wawasan kita keduluan. Karena saya juga banyak belajar dari mainsepeda.com, terutama di waktu pandemi. Jadi tahun 2006 itu saya mulai naik sepeda, naik sepeda biasa, sepeda aluminium MTB. Terus waktu itu mulai tren yang karena pemain MTB itu kan banyak yang berumur Mas. Jadi mereka itu kepingin sepeda yang flex, yang titanium, terus bilangnya kuat gitu kan. Jadi kita itu mulai cari-cari sepeda titanium untuk MTB. Kemudian saya juga masih buta karena saya juga pemain baru di MTB, jadi saya juga ikut ngerasain dari sepeda yang aluminium, yang MTB, yang mulai hardtail, terus yang full shoes. Itu kita coba belajarin satu-satu. Terus kemudian kita ketemu beberapa merek. Terus salah satu dari teman saya bilang, ada satu merek di Amerika. Ini saya nggak apa-apa ya sebutnya. Nggak apa-apa, sebut aja ya. Jadi ada satu merek di Amerika, mereknya Moods. Itu di Colorado. Ronald, kamu kan sering bolak-balik ke Amerika. Tolong dong liatin. Nanti kita patungan bareng. Itu Kelvin? Bukan. Itu bukan. Itu teman main MTB saya yang lama gitu. Dan mereka udah ilmunya jauh sekali di MTB gitu. Jadi ya saya bisa belajar ngikutin dari mereka gitu. Jadi kayak road bike mungkin saya ikutin dari Mas Asrul. Ini sama. Tapi lucu ya, sama-sama ke Moods. Karena saya juga waktu pertama kali jatuh cinta pada benar-benar, apalagi khususnya sepeda titanium. Makanya kenapa Wednesday dari titanium? Karena saya tahun 2013 dulu ke Moods. Ternyata sama tujuannya. Ronald ke Moods untuk MTB, saya ke Moods untuk road. Dan sama-sama bablas kayaknya. Kayaknya kalau di dunia sepeda ini mungkin mirip-mirip Mas. Jadi kayaknya semuanya tuh sama. Awalnya mau sepeda satu, terus kemudian kepingin punya satu lagi. Nanti lihat yang siapa satu lagi, terus kemudian lihat yang builder siapa satu lagi. Nanti kepingin pembalap siapa satu lagi. Itu rumusnya namanya N+1. Jadi berapa jumlah sepeda yang harus kita miliki, itu adalah N+1. N adalah jumlah yang kita miliki sekarang. Jadi intinya +1, +1, +1, +1. Limitnya apa? S-1. S itu adalah angka yang mengakibatkan perceraian. Jadi kita langsung masuk ya, karena ini 2 lantai, koleksinya bertebaran di mana-mana. Dan supaya kita juga kuat ini ngeliatin koleksi, terima kasih Sesio Coffee udah dibuatin kopinya. Jadi kalau goes ke Peak, mampir ke Sesio Coffee, di situ juga ada mini showroomnya Wednesday Bike. Jadi, dan luar biasa nih, hari ini saya dibikinin bukan sepeda custom, ternyata custom dari barista. Jadi kalau nggak usah didukung lagi kopinya. Jadi kita masuk. Nah ini baru masuk ruang pertama itu sudah langsung. Waktu itu saya langsung heran.
Oh, berarti ini pokoknya ada motor juga, berarti suka motor. Jawabannya ternyata pokoknya nggak ada rodanya, suka. Saya sama Kelvin itu senang sesuatu yang memiliki roda. Oke. Jadi mungkin rodanya 1, rodanya 2, rodanya 4. Pokoknya ada rodanya. Pokoknya ada rodanya. Iya. Jadi nanti kita akan tanda kutip terganggu dikit dengan beberapa motor. Tapi koleksi sepedanya sudah mulai kelihatan dari sini. Dan yang pertama langsung ditangkap ini adalah merek Independent Fabrication. Yeah. Ini merek Amerika, merek custom dari Boston ya? Boston. Masih bikin sekarang? Sekarang udah nggak bikin. Sudah nggak bikin lagi ya? Karena beberapa buildernya itu sudah pindah. Seperti Firefly. Oh, itu dari dulu situ. sebelumnya mereka itu di Boston. Oke. Jadi sampai sekarang pun Firefly di Boston gitu. Jadi memang sekarang ini kayaknya sudah generasi kayaknya semuanya. Oke. Jadi semua builder itu rata-rata udah generasi. Udah ada pecahannya. Udah ada pecahannya, tapi semuanya juga makin upgrade, makin baik. Betul. Gitu. Ya. Jadi mungkin bisa disampaikan yang ini ada kenapa 3 ini yang di depan. Ini yang jelas ini road. Kemudian yang ini fixed gear. Iya. Yang ini cyclocross sepertinya. Nah, ini mungkin bisa diceritain sedikit atau mungkin mau fokus ke yang satu, kayaknya yang ini yang banyak ceritanya. Boleh juga ya, karena itu Bisa ke sana. Ya, okay. silakan ya. Oh, Mas. Sorry. Siap ya. Ya. Jadi ini istimewanya kan ini kalau dilihat nggak ada tulisannya Independent Fabrication ini. Iya, tapi di sini doang logonya. tulisan Chinese-nya ini adalah tulisan Independent Fabrication dan melambangkan OX Zodiac. Oh. Jadi mereka itu buat di tahun 2009. 2009 adalah kalau menurut kalender Chinese itu adalah kalender dari zodiak OX. OX. Ya, jadi dia bilang OX. Tapi ini sepeda saya terimanya mungkin 2 tahun setelah OX. Gara-gara sepeda ini banyak muternya. Jadi sebelum diterima pemiliknya diturunin dulu. Diturin dulu ya. Jadi ke Australia lah, kemana gitu dia. Jadi selalu memang builder itu seneng kalau membuat sesuatu itu dia ngajak benda yang dia buat itu untuk keliling. Oke. Jadi kayak seniman mungkin kayak pelukis lukisan, kayak maaf ya, ini lukisanmu, tapi saya pinjam keliling dulu. Iya, gitu. saya tahu rasanya itu seperti apa. Karena sepeda saya ada yang digitukan juga. Iya. Nah ini, jadi ini fixed gear ya? Ini fixed gear. Jadi dulu sempat main fixed gear juga? Jadi gini, saya sama Kelvin itu justru sempat bikin fixed gear di Indonesia gitu. Jadi waktu itu kan tahun 2011, 2012 sempat fixed gear itu sempat booming. Semuanya booming ke fixed gear karena fixed gear itu dia bisa ada lifestyle, terus sepedanya juga bisa dibuat minimalis. Betul. Jadi apa yang ada itu minimalis, terus dia nggak perlu ganti-ganti macam-macam. Iya, tapi dia bisa punya soul. Wah. Jadi mereka punya soul sehingga bisa bikin mau dia, jadi mau pursuit seperti ini, mau apapun bisa, mau pakai gear apa dia bisa itu. Jadi waktu pesan ini memang waktu itu sedang senang sama fixed gear. Sama fixed gear. Jadi kita coba kepingin kan, kok fixed gear yang kita buat tuh biasa terus gitu. Tapi kepingin, kalau builder itu seperti apa sih gitu. Jadi kita pesan ke mereka gitu. Nah, dari yang awal-awal sudah kelihatan bakal seperti apa ekspektasi berikutnya kan begitu. Nah, oke, berarti wah ini IF biasa enggak. Ini IF cyclocross. Jadi dulu sebelum disc brake, cyclocross itu memang pakai V-brake gini ya. Pakai cantilever ya. Iya. Seperti ini. Tapi ini independent fabrication ya. Ini kalau set Pak Sony Madiun ya. Di sini ada banyak, Pak. Nggak banyak. Ada beberapa, Pak. Iya, masih di Madiun juga ada beberapa ini. Iya. Nah, ini berarti sempat ada koleksinya lengkap banget. Berarti ada cyclocross. Tadi mulainya dari MTB. Dan ini ya apapun kalau independent fabrication tuh kayak Pegoretti-nya Amerika ya dulu. Lebih kayak dia gitu. Salah satu yang khasnya itu dengan warna. Jadi mungkin sejalan dengan Pegoretti, tapi kalau Pegoretti itu kan lebih ke seniman yang betul-betul artis, lukisan, seperti lukisan abstrak. Iya. Kalau AF lebih ke warna gitu. Jadi memang tapi obsesinya serupa. Iya, jadi memang dia mengeluarkan sesuatu yang beda selain dari welding dan material gitu-gitu kan. Tapi dia membuat sesuatu dengan warna gitu. Jadi warnanya yang ekstrim. Ini pinknya neon pink. Iya.
Kemudian yang itu biru dan orange. Ini warnaku banget tuh biru dan orange. Ini independent fabrication. Nah, itu juga ada independent fabrication. Itu Rhodes juga itu. Iya. Tapi ini yang versi barunya. Oh, ini yang modern tanda kutip. Yang modern tanda kutip. Iya. Nah, dan kalau dilihat diperhatiin satu-satu antara yang dulu dan sekarang pasti berbeda. Karena memang mereka itu bisa dibilang lebih buat production. Oke, jadi yang sekarang ya? Yang sekarang. Iya, yang baru lah, yang baru-baru. Yang baru-baru. Jadi hampir memang banyak sepeda, makanya kita selalu sejalan, Mas. Ya. Kenapa Mas Asrul apa misalnya kita gitu kepengen sepeda yang lama-lama? Karena memang punya story sendiri. Satu, selain itu, terus mereka memang nggak guru-guru untuk membuatnya. Terus dan mereka zaman dulu nggak mikir berapa lama, Mas? Berapa lama, Mas? Saya sih 10 tahun lebih ya, cuman kan ya. Jadi nggak, maksudnya bukan dalam dalam, sepeda ini? Nggak, maksud saya dalam kita order sepeda. Yang zaman dulu itu beda dengan yang zaman sekarang. Sangat beda? Sangat beda, karena zaman dulu itu kalau kita tanya ke builder artisan, saya mau datang pesan, belum tentu diladenin satu. Betul. Setelah diladenin, setelah diladenin, begitu kita dengar jawabannya, iya nanti mungkin bisa dapat 4 tahun lagi, apa 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Jadi, wah kapan naik sepedanya? Iya. Mungkin kalau order full sekarang pun nantinya juga bisa lupa gitu. Oh iya, ternyata saya order. Dan itu uang tidak berarti buat mereka. Kadang-kadang. Iya, mereka memang full artis. Mereka nggak peduli kadang-kadang. Ya, ini kita sama-sama, Mas. Mungkin kalau sama yang seneng koleksi sepeda yang pesan tertentu dengan builder tertentu, itu memang harus punya kesabaran tinggi. Kesabaran dan harus jadi teman juga. Jadi teman. Iya. Jadi karena banyak hal lah. Mungkin kita ngalamin, kita maunya seperti ini, tiba-tiba begitu datang, wah, kok begini? Tapi begitu kita lihat setelah mungkin 2-3 bulan, oh iya ya, ternyata dia bikin gini nih punya arti sendiri. Gitu. Ya, punya tujuan. Punya tujuan, iya. Dan tujuannya itu sekarang kita baru ngerasain. Kan banyak, Mas, kalau kayak kita lihat tuh, loh kok asalnya dari sepeda yang saya punya zaman dulu gitu. Jadi kayak integrated seat post, integrated stem handlebar. Terus misalnya dia bikin custom bottom bracket, apa segala itu, mereka udah sudah dipikir dari dulu gitu kan. Tapi sekarang pabrikan malah mengarah ke sana. Kayak Ray kan juga pernah pesan sepeda, loh kok ini kok jadi sepeda gravel? Emang ada sepeda gravel? Sekarang ngetren. Jadi artisan-artisan ini sudah pikirin duluan dari itu. Iya. Dulu dia udah mikirin, oh pakai ban 32, ban 35, terus ya walaupun nggak seperti sekarang pakai QR, pakai dan lain-lain itu memang disempurnakan. Dengan ada yang waktu itu adanya itu. Ya, gitu. Tapi amat luar biasa mereka itu. Jadi nggak heran menurut saya bisa order seperti 4 tahun 5 tahun gitu kan, karena dia mikirin dia eksperimen bagaimana ya, mikirin warnanya seperti gimana gitu kan. Kalau kita lihat oh ya bagus gitu, tapi ya saya pernah pesan tuh Calvi, begitu jadi kirim, bisa dikirim balik nggak? Kenapa kita harus ganti itu chainstay-nya, kita nemukan cara baru, jadi saya kirim balik lagi, di recall. Jadi kalau artisan seperti itu emang ya. Oke, jadi di sini ada 3 independent fabrication. Sebelum kita masuk ke ruang utama, ini ada 4 ya, IAIF, Independent Fabrication. Ini sepeda saya nggak nyangka kalau ini ternyata kolaborasi, salah satu kolaborasi yang mungkin paling langka di dunia dan sudah nggak mungkin terjadi lagi, karena yang satu sudah meninggal. Nah ini kita mohon maaf dengan gangguan motor-motor ya. Ayo mau ngobrol, silakan ya. Kita dari zigzag sedikit ya. Ini bukan main sepeda yang ini ya. Yang ini main sepeda motor. Ini tadi ketika lihat ini, wah ini saya nggak nyadar, saya cuma lihat Vanilla Workshop, ini Speedwagon gitu. Speedwagon kan di episode tahun lalu kita pernah berkunjung ke bengkelnya Sasa gitu. Tapi ternyata ini bukan Speedwagon biasa, ini Speedwagon kolaborasi Speedwagon Sasa dengan Pegoretti. Speedwagon dengan Dario Pegoretti. Kurang langka apa coba? Pegoretti sudah nggak ada, 2018 Agustus meninggal. Nah ini kenapa kok bisa kolaborasi berdua ini? Ketemu di mana gitu? Jadi gini, Sasa itu kan mungkin berenam itu start NAPS itu tahun 2005-2006. North American Handmade Bicycle Show. Ya, mulai tahun 2005-2006. Ya. Awal-awalnya mereka jalan
mungkin pameran hanya berenam. Iya, kecil banget ya. Kecil banget. Iya. Tapi dengan sejalan itu memang ya kita tahu Amerika itu semua amat menyukai sepeda dan mereka amat menghargai para builder sepeda. Jadi begitu yang dia lihat itu pamerannya itu dia bisa lihat satu-satu dengan detail, terus nggak dilihat buildernya siapa dulu, tapi dengan itu bisa tahu buildernya siapa. Terus terangnya Mas, waktu saya ketemu almarhum Dario Pegoretti, saya waktu itu ketemu, saya nggak ngerti itu siapa. Itu saya nggak ngerti itu siapa, karena memang saya kan baru mengikuti. Jadi baru mengikuti. Saya ketemu berapa kali dengan Sasha White, tapi saya nggak pernah ketemu Dario. Ya, almarhum Dario Pegoretti. Saya juga belum sampai kesampaian ketemu. John yang ketemu. John yang ketemu. Jadi waktu saya ketemu itu, saya nggak tahu kalau ini ada sepeda ini gitu. Jadi ini sepeda ternyata dibuat tahunnya memang 2011. Mungkin ada di bagian ini ada tulisan 2011. Dari buku ini ada bukunya ini. Ini sepeda ada bukunya ya. Jadi 2011 ini mulai di launch. Tapi dia itu membuat itu dari 2009. 2 tahun. Sasha sama Pegoretti itu memang top builder dunia yang seperti yang kita tahu gitu. Tapi dia different direction. Karena satu Sasha punya on style sendiri. Sasha agak racing. Kalau yang ini lebih sepeda seniman. Full seniman. Saya juga bingung kenapa bisa mereka ketemu jadi satu. Pasti mereka punya chemistry sendiri. Kenapa bisa itu? Karena masing-masing kan mesti punya tahan idealisme. Iya. Ini saya lihat Sasha ini nggak pernah bikin warna soft seperti ini. Betul. Jadi yang selalu dia bikin itu selalu warna yang kontras ekstrim. Ini pasti permintaan dari Dario. Tapi secara simple, bersih itu Sasha. Sasha banget ya. Sasha banget. Jadi ininya juga Sasha banget. Ininya Sasha banget. Terus yang ini juga kebetulan track bike. Biasanya dia sepeda yang biasa itu dia nggak mungkin jadi satu seperti ini. Terus yang saya cukup suka mereka bikin headsetnya ini nyambung semua gitu. Sama stemnya. Jadi satu ini. Jadi satu semua. Jadi ini nggak ada headset terpisah. Ini langsung handlebar, stem jadi satu sampai ke headset. Jadi ini jadi ini yang Dario apanya, yang Sasha apanya ini? Saya rasa warna pasti Dario. Karena Dario amat sangat kuat dengan warna. Dan putihnya Dario ini. Putihnya ini klasik. Klasik ya. Ini jadi putihnya Dario ya. Jarang sekali saya lihat Speedwagon bikin warna putih kayak gini. Dan mereka jaga kayaknya. Jaga kekasannya Dario dan kekasannya Sasha. Rencananya sepeda ini memang tadinya mau dibuat 25. Tadinya. Tapi saya nggak ngerti kenapa nggak jadi dibuat. Akhirnya cuman kayaknya satu. Saya nggak tahu apa mereka simpen, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu satu. Dan waktu itu waktu saya dapat ini, saya memang waktu itu kepingin sekali kan. Semua orang pasti idaman vanilla. Betul. Jadi sebelum Speedwagon itu mereka suka vanilla. Karena vanilla itu kalau kita tanya. Speedwagon itu baru-baru aja. Baru-baru aja. Waktu zaman itu 2006. Tapi setiap kali saya ketemu, ya kan kita kan pasti nanya. Kurang lebih saya bisa dapat sepeda kamu kapan gitu. 5 tahun lagi, tahun sekian gitu. 5 tahun lagi. Jadi berulang kali saya lihat Naps itu selalu berulang kali dengan hal yang sama. Jadi datang pulang dengan hasil yang sama dengan tahun yang sama. 5 tahun. Jadi kalau dilihat di bukunya ini, wheelsetnya ini masih Edge. Edge itu NV. Dulu NV namanya Edge. Baru belakangan berubah nama dari Edge ke NV. Jadi kalau ada yang punya wheelset Edge lama, itu klasik sekali. Itu klasik sekali. Itu harus disimpan. Jadi ini hati-hati ini sepeda ini. Ini apa? Ini track bike ya? Ini track bike. Fixed gear. Dan waktu saya dikirim ini, saya nggak ngerti Sasha kirim bannya ini warnanya coklat. Ini saya udah ganti juga, tapi saya ganti dengan yang tipe yang sama. Karena saya kalau lihat bukunya saya pernah nanya sama Sasha, loh di buku hitam kenapa datangnya coklat? Enggak,
coklat lebih bagus. Cuma jawabannya gitu. Nggak gitu doang. Iya. Jawabannya simple dan saya nggak bisa. Dan itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Biasanya builder-builder itu jangan diprotes. Kalau diprotes hasilnya makin jelek. Malah dihancurin sama dia. Gitu. Ini termasuk yang ada roda ya, skateboard. Yang ada roda. Oke, kita sekarang naik ke atas dulu. Boleh. Boleh naik ke atas dulu sebelum kita ke main room ya. Iya. Ya, ini kameranya McD. Ya. Oh, iya. Namanya McD, bukan suka makan McD. Ya. Jadi kita naik ke atas dulu karena ada yang paling personal itu di atas disimpan, tapi dikasih sneak preview gini. Ya, oke nanti siap-siap makanya bawa kopi karena ini bisa lama ini. Kita ke atas ke koleksi yang paling personal. Oke, ini yang masih yang modern-modern ya. Iya, ini modern. Ini ada faktor sepeda yang dipakai ini. Iya. Sepeda istri dan lain-lain di sini. Faktor. Nah ini dikasih ruangan sendiri karena ya ini yang paling punya cerita katanya. Wah ini kalau ini ruang museum paling backroom ini. Ada Sarto, Stelbel, Richard Sach. Richard Sach ini kalau Anda yang tahu itu minimal 5 tahun pesannya mungkin. Iya, tapi sekarang udah nggak bisa order. Sudah nggak mau bikin lagi dia? Iya, nggak bisa order pensiun. Tapi mungkin kalau bicara secara personal bisa. Oke. Ke Richard Sach. Richard Sach sekarang lebih jual material. Oke. Iya. Tapi bisa jual laknya. 5 tahun lagi. Mungkin 5 tahun. 5 tahun lagi. Tergantung moodnya Richard Sach. Kemudian ada MTB Ericsson. Ericsson itu Ken Ericsson ya, pendirinya Moods. Jadi ternyata kita ketemu orang yang sama dulu. Saya juga belajar banyak dari Ericsson. Tapi ini yang MTB. Nah mungkin Ronald bisa ceritain. Ini ada Speedwagon lagi satu. Iya. Kenapa yang ini ditaruh di sini? Gini, kalau Speedwagon yang sana kan saya nggak bisa naikin, Mas. Oh itu nggak boleh dinaikin? Jangan. Mungkin saya antara jangan sama itu bukan size saya, bukan size Kelvin. Oke. Jadi memang itu saya Kolektor. mungkin bisa naik. Oke. Tapi Speedwagon kan selalu kasih solusi. Kalau dia bikin sepeda itu dia bilang kamu bisa lebih cepat dari sepeda sebelumnya. Oke. Jadi iya, dia selalu bilang gitu. Tapi kelas itu loh ya. Kelas buat kita bukan buat untuk pro atau apa, tapi dia itu cyclist juga. Oke. Iya. Dan dia cyclist racing. Iya. Dia juga racing, jadi dia mengetahui apa yang diperlukan, mana yang dikuatkan, mana yang geometrinya seperti apa, dan dia selalu ukur sendiri geometrinya. Iya. Jadi ini yang Anda pakai. Iya, yang ini Speedwagon yang dipakai. Iya. Yang dipakai. Nah, kalau tadi sempat cerita ini apa nih? Ya, ini Qualis. Iya. Wah, ini SRAM Red. Iya. SRAM Red 10 speed lama ini. Nah, tadi katanya ada yang spesial ceritanya yang ini, Moods ini nih. Karena ini bukan sekedar pesan ke Moods, ini Moods waktu masih Ken Ericsson ya. Betul. Jadi Moods itu pendirinya Ken Ericsson, tapi kemudian di take over perusahaan, Ken Ericsson bikin merek sepeda namanya Ericsson, Moods-nya berlanjut. Tapi ini Moods yang masih Ericsson, dan ini spesial karena ini aslinya punya siapa? Punya Cathy. Punya Cathy. Cathy itu istrinya Ericsson. Iya. Jadi nggak tahu mungkin nggak sabar pengen dibawa, akhirnya yang dikasihkan yang dijual sepeda istrinya sendiri. Jadi kalau frame builder bikin sepeda untuk istrinya itu pasti spesial. Atau eksperimen. Mungkin eksperimen pertama setelah dia pindah ke Ericsson, dia tahu apa yang mesti dibuat mungkin juga. Tapi waktu saya pasti tanya, Mas, loh kenapa itu dijual ke saya? Dia bilang satu, dia kan udah nggak di Moods lagi. Oke. Tapi saya bilang ini sepeda bagus. Loh, istri saya tuh racer loh. Oh, istri saya racer. Istrinya dia itu pembalap dan saya pernah diceritain mereka berdua pernah naik sepeda tandem 100 mil per jam. Berarti itu 160 km per jam turunan. Naik sepeda tandem berdua. Saya nggak tahu siapa yang kenceng tuh, Mas. Kayaknya istrinya yang di depan. Istrinya yang di depan. Karena istrinya yang racer. Yang racer ya. Jadi kalau istrinya suka sepeda itu berarti sepeda ini istimewa. Iya. Karena kan kalau titanium pasti dia di geometri, di misalnya brace-nya itu tebelnya berapa, kan stiffness-nya segala macam. Wah, jadi ini Moods masih asli era Ericsson dan ini sepeda personalnya istrinya Ericsson, Cathy. Jadi ada di Jakarta sekarang. Iya, dan sepeda road bike saya yang pertama. Oh, ini road bike yang pertama. Ini road bike-nya yang pertama. Iya.
Jadi road bike saya yang pertama, terus dan saya nggak ngerti road bike waktu itu. Pertama kali pulang waktu itu saya bawa KGB sempet itu tuh Mas, sempet ke Bandung. Dipakai ke Bandung ini? Sih pakai ke Bandung. Oh, KGB Kelapa Gading Bikers. Biker itu persis ke Bandung, saya ikutan ke Bandung waktu itu. Pakai ini? Pakai ini, iya. Ini istimewa. ini historical museum kita ini. Sudah beberapa kali babak belur nih Mas. Oh ya? Iya, jadi ya saya masih ngantuk, keluar dari rumah, ada BIM, saya tabrak BIM-nya. Jadi ada penyoknya di atas. Iya. Terus saya sempat jalan-jalan, naik pesawat, saya pakai bukan hard case. Iya. Terus sepedanya mungkin lepas dari bracketnya, Iya. terus sampai copot penyok gitu. Tapi saya cek-cek semuanya masih bener geometrinya. Jadi buat saya cukup istimewa gitu. Titanium, Om. Tenang. Iya. Jadi saya tekankan selalu inspirasi saya dulu kenapa kok Wednesday ada titanium karena saya suka moods. Iya. Nanti ada di bawah lagi tuh ceritanya kayak gitu. Iya. Tapi ini yang personal dan apa? Richard Sachs ini jarang hitam ya. Iya. Nggak pernah hitam malah mungkin. Iya, jadi Richard Sachs itu khas dengan sepeda warna merah. Jadi kita lihat ada yang merah, tapi salah satu orang Indonesia ada yang punya warna hijau loh dulu. Oh ya? Iya, saya pernah lihat ada yang warna hijau. Bagaimana bisa meyakinkan bisa warna hijau? Iya. Saya waktu itu bilang, Kelvin yang bilang. Kelvin bilang untuk warna hitam ini aja cukup bicara email cukup panjang lebar gitu. Karena kan susah bilang dia khasnya merah, tapi kita kan senengnya yang dari dulu saya sama Kelvin senengnya kayak orang buta warna. Jadi sepeda monokromatik, kalau nggak yang warna sekalian gitu. Ya, jadi waktu itu coba negosiasi hitam supaya nggak merah. Ya, supaya nggak merah, akhirnya dibuat yang satu yang hitam. Jadi itu kalau pesan sama artisan itu mau ngomong minta warna aja kadang-kadang harus cari timing. Iya. Padahal kita bayar ke dia. Iya. Udah bayar, nunggu. Dia yang ngatur lagi. Iya, betul. Gitu. Nah, ini sekarang yang saya lebih paham lah. Ini angkatan saya dan ini yang koleksinya yang mirip dengan koleksi saya. Dalam tanda kutip orientasinya racing. Nah, dulu waktu pesen saya biasanya gini kalau soal warna. Kalau Anda dan Calvin suka yang warna monokromatik. Kalau saya selalu bilang gini, please choose for me. Oh. Satu, saya males debat. Iya. Dua, saya ngasih tantangan dia untuk Betul. Iya. Dia bisa kira-kira nggak? Bisa tahu nggak karakter sama soul dari yang punya pemiliknya? Iya. Nah, kalau Pegoriti memang nggak bisa dinego. Cuman waktu itu Calvi berhasil membuat saya bangga. Iya. Kenapa? Karena dia bikin kan dia ada warna transparannya itu. Betul. Jadi dia bikin ungu dan biru. Oh. Kenapa? Biru warna perusahaan kamu katanya. Ungu warna tim basket favorit kamu. Oh, berarti dia tahu, Mas. Dia tahu. Ya. Nah, ini sekali lagi di sekitar piano ini ada independent fabrication lagi. Independent ada 3 lagi di sini. Tapi ini versi baru yang sebelah. Ini yang modern. Yang modern yang ini, yang itu masih yang putih, yang ini yang lama. Ya kelihatan dari forknya. Oh, forknya ini. Iya. Ini yang baru dia bentuk modern, pipih. Kalau yang lama dia ada melengkungnya ya. Iya. Oh ya, jadi forknya kalau sepeda-sepeda lama kan pasti melengkung gitu ya. Yang modern seperti itu. Ada 3 lagi independent fabrication. Nah, sekarang ini kita senggol sedikit ya. Selain ada Honda Monkey, ini ada Rite. Saya juga punya Rite. Rite di LA, Om. Jadi kita dekat di Santa Monica. Santa Monica. Kemudian itu Willier track bike ya? Track bike. Willier track bike dan yang sana EF juga. Oh, independent fabrication lagi. Independent, tapi saya coba kepingin punya kayak evolution. Evolution dari track. Walaupun ini nggak lengkap, seharusnya kan bisa evolutionnya panjang sekali. Gitu. Tapi mudah-mudahan bisa mewakili karena zaman dulu track bike ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak tanduk gitu. Tanduk. Ya? Tapi ini sudah modern. Harusnya mereka kan pakai aluminium alloy atau pakai besi atau apa gitu kan. Kayak Cherubim. Betul. Ya, Cherubim udah number 1 itu. Itu juga dream bike buat semua. Kita belum kesampaian. Sama. Cherubim ya. Pasti mereka itu buat sesuatu dari yang basic, terus kemudian lebih modern lagi, terus kemudian lebih modern, dan sekarang ada yang lebih modern lagi, ya kan? Tapi kan masing-masing personal.
Ya. Ya personal, ada yang suka yang modern, apa suka yang kuno, dan semua nggak ada salahnya mas. Nggak ada salahnya. Iya nggak ada salahnya. Jadi masing-masing punya. Nah, ini wheelset head HED ini ya, head 3. Zaman dulu head ini termasuk yang mempopulerkan aero wheel ya. Iya, Jadi salah satu pionirnya merek head itu. Ya, Jadi dengan trispoknya. dengan trispoknya. Jadi kalau sekarang banyak merek trispok, ini originalnya. Originalnya adalah head. Iya, head 3. Minneapolis ya. Iya. Nah, ini sekarang kita ke yang saya lebih paham. Nah, yang ini saya silent. Hati-hati. yang ini saya silent. Ini Iya. Ini yang di sini banyak kemiripan dengan koleksi saya. Yang jelas, yang menonjol kalau buat saya, nanti saya tanya Ronald, nanti mungkin bisa menjelaskan. Iya. Oke, yang depan-depan ini yang sangat modern ya. Ini ada Madone. Kita punya yang sama. Iya. Beda warna. Saya selalu warna tim. Iya. Jadi kalau warna treknya putih merah, saya putih merah. Saya selalu warna tim. Ini warna yang Project One kayaknya nih. Kemudian F10. Sorry, saya pemilik F10 pertama di Indonesia. Tapi nggak tahu sekarang di mana sepedanya. Iya. Jadi ini modern lah. Ini yang kalau kita sepedaan sehari-hari yang kira-kira yang ketemu seperti ini. Sebelum saya bahas yang ini, saya masih tanya itu kenapa itu kayak begitu tuh yang Ducati itu? Ini sebenarnya sepeda Kestrel. Sepeda Kestrel ya, Iya, Amerika ya. Kestrel Amerika. Jadi ini bukan asli Ducati. Oke. Ini paint by artist. Oke. Tapi memang painter ini cukup suka dengan motor GP. Ya. Dia juga salah satu painter buat pembalap-pembalap Indonesia. Oh. Dan tanda tangannya itu tanda tangan? Dia buat. Oh. Jadi memang ini dia suka dengan MotoGP. Oke. Jadi dia sangat menjiwai. Jadi saya percaya gitu. Oke. Ya ini MotoGP banget ya. Iya. Jadi saya lihat, oh kamu seneng kayak gini gitu. Karena sepeda Kestrel itu, mohon maaf, paintnya itu saya kurang pas lah buat saya gitu. Jadi saya kepingin sesuatu yang beda gitu. Jadi saya Di custom gitu. Tapi keren. Iya. Kestrel itu merek Amerika. Di Amerika populer banget sih. Di sini jarang kelihatan. Sudah nggak ada kayaknya sekarang ya? Sudah nggak ada, tapi masih banyak cyclist Amerika yang pakai Kestrel. Pakai Kestrel ya. Kestrel itu ya kalau di sini dulu kayak Polygon gitu mungkin. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau kita kemana-mana itu ada Kestrel. ya. Iya. Nah ini dua yang di sini Stork. Nah ini yang kalau yang suka sepeda sebelum generasi pandemi, generasi saya lah, yang mulai goes 2011 atau 10 tahun yang lalu, itu dulu salah satu dream bike-nya itu adalah Stork. Iya. Stork itu dulu kayak dia bukan custom, dia bukan artisan, tapi dia kayak limited production dan apa ya kayak ada image handmade dia gitu. Jadi gini, dia itu nggak memiliki pro team. Betul, dia nggak sponsori ya. Tapi yang dia buat sepedanya itu memang yang sekarang, ini memang sepeda lama. Iya. Tapi kalau kita lihat beberapa sepeda itu ngikutin gayanya Stork. Jadi dia jadi tadi artisan itu selalu merevolusi, baru kemudian industrinya catch up beberapa tahun kemudian. Iya. Jadi memang marketnya mungkin dia niche market, tapi dia sudah punya vision dari dulu untuk yang saat-saat ini. Sepeda nanti akan kayak gini. Iya. Wah ini yang Cinero itu fenomenalis. Iya. Kalau yang di Indonesia dulu yang itu yang Aero. Itu yang TT bike-nya. Iya, TT bike. Yang buat zaman saya beberapa teman beli Stork itu yang Fast Scenario ya. Iya. Yang Aero bike-nya. Iya. Itu ada Stork lagi di situ. Iya. Nah ini ada Fuji. Nah ini Fuji ini sepeda. Ya ini sepeda umum ini kalau di Amerika ini. Iya. Jadi tapi kenapa ini dipajang di sini ini? Jadi gini, saya sendiri nggak ngerti Kelvin waktu itu beli. Kenapa kamu beli Fuji katanya? Ya. Dia bilang Fuji itu terbukti di Jepang berapa banyak orang pakai Fuji katanya. Masa kita nggak pernah coba Fuji katanya? Iya. Jadi kayak Kestrel itu Kestrel. Ya. Jadi kadang-kadang kayak Lemon, Kestrel, kayak Fuji, mungkin Panasonic yang masih kita belum punya. Itu sebenarnya wajib kita coba. Jadi syarat ya. Syarat. Jadi kayak Indonesia saya punya Polygon. Iya. Fuji Kestrel itu kayak Polygon kalau di Amerika ya. Iya.
Amerika kan Fuji itu ya harusnya ya? Fuji Jepang Amerika gitu. Jepang Amerika. Tapi di Amerika lebih banyak sepedanya daripada di Jepang sepertinya. Iya. Oke, ini 2 fixed gear lagi. Ini fixed gear, satu Geeks bike. Dia cukup aneh juga ini. Aneh itu. Ya dia dibuat pursuit tapi nggak langsung melengkung. Seat stay-nya overlap. Ya, terus warnanya juga aneh. Mungkin sekarang ini mungkin nantinya juga ada sepeda warna seperti ini yang warnanya kontras antara depan dan belakang nggak nyatu sama sekali mungkin terjadi gitu. Ya, kalau yang sebelah kiri Mike Flanagan. Mike Flanagan. Ya. Wah. Mike Flanagan ini Jadi kadang-kadang yang merek yang nggak kelihatan itu yang hati-hati ya. Mike Flanagan juga dia lebih namanya N-bike. Dia buat N-bike. Oke. N semut. Saya juga nggak ngerti apa ini dari semut atau tapi ya sebenarnya sepeda biasa cuma dia buat satu steel frame kayak portal ya. Untuk ciri khasnya. Ya, tapi saya nggak ngerti untuk apa. Untuk gitu. apa? Ya, saya nggak sempat nanya ke dia juga. Saya kelupaan nih Mas. Mungkin sekarang kalau ketemu saya bakal tanya. Kenapa kayak gitu? Gitu. Nah, kalau yang gini saya lebih paham lah. Mungkin ini karena saya juga punya yang ini Madon sebelum Madon. Jadi kalau di Indonesia mungkin sekarang orang kenalnya trek Madon itu sepeda aero, full aero yang sekarang yang situpnya terpotong itu. Tapi banyak yang nggak tahu kalau dulu Madon itu sebenarnya all rounder. Gitu. Jadi ini Madon 2 yang atas. Ini eranya Lance Armstrong semua ini. Ini tim Radio Shack, The Shack, toko elektronik di Amerika yang di atas Livestrong ya. Kalau zaman dulu kan Livestrong apa namanya gelang band melawan kanker itu ya. Itu kan ciri khasnya Lance Armstrong dan lihat SRAM rednya warna apa? Cranknya warna kuning karena dulu SRAM red itu ada yang edisi Livestrong itu. Di Surabaya ada yang punya satu soalnya. Saya beli nggak mau. Saya lagi pengen itu. SRAM red warna kuning. Ini edisi tim. Ini Madon 6 ya, 69 nih yang ini. Ya 69. Jadi sebelum Madon 7. Jadi Madon itu dulu bukan sepeda aero. Madon itu malah sepeda climber ya. Kenapa namanya Madon? Karena dulu Lance Armstrong itu latihannya kalau mau ngukur kekuatan dia nanjak di tanjakan di antara Nice dan Monaco namanya Col de la Madone. Tanjakan Madon namanya. Jadi karena dia latihannya di situ maka sepeda trek dikasih nama Madon. Pada perjalanannya Madon yang nama tanjakan jadi sepeda aero. Itu gimana caranya? Itu kan sangat nggak nyambung sebenarnya. Sejarahnya dari gunung, endingnya sepeda aero. Itu nggak tahu dulu tim marketingnya diskusinya gimana. Mungkin sepeda itu secara marketing bagus sekali mungkin Mas. Mungkin bagus sekali. Terus namanya juga keren. Saya sendiri tahu Madon saya setelah nonton Main sepeda. Dulu saya nggak tahu. Oh, Madon itu apa? Madon itu apa? Saya pikir Madon itu memang nama satu daerah. Tapi saya nggak tahu sampai Lance Armstrong itu sampai bolak-balik nanjak. Itu tanjakan kalau ngukur, kalau waktunya segini dia lagi kuat gitu. Jadi alat ukurnya dia gitu. Itu kalau teman-teman di Jakarta kalau naik ke KM0 lah. Kuat nggak ya? Kuat, berarti bisa ikut Bromo kayak gitu kan gitu. Tapi mesti bolak-balik. Harus bolak-balik. Nah ini yang Madon 9. Nah kemudian trek itu banyak memainkan huruf-huruf dari Madon itu kan, M-A-D-O-N-E. Jadi mereka tahun 2013, kebetulan saya juga punya yang ini, Spartacus ini, pembalap idola saya, Fabian Cancellara, itu dibuatkan sepeda untuk klasik, untuk medan-medan berat, yang sekarang dikenal sepeda endurance, yang mungkin itu pendahulunya sepeda gravel mungkin ya, sepeda road yang menuju gravel. Namanya Domane. Domane, ya ini. Ini Domane kan ya? Ini Domane. Ya, Domane bacanya. Domane, dan itu ada iso-speed decoupler-nya, jadi ada suspensinya di sini. Ini persis seperti punya saya, cuman punya saya hitam. Itu yang khasnya Mas? Itu yang khasnya, karena itu yang dipakai Cancellara. Iya, Cancellara itu yang hitam. Ini yang dia pakai waktu kalau nggak salah kejuaraan dunia, karena dia Swiss kan ya. Jadi ini warna Swiss. Nah ini juga salah satu koleksian yang corak Spartacus ini, karena dia ada helmnya Spartacus ini. Karena julukannya Spartacus Fabian Cancellara. Jadi yang ini relate ya. Yang ini relate. Ini juga relate. Jadi ini track semua yang di tengah-tengah. Ini Domane. Domane sekarang sudah berkembang juga. Sudah beda banget. Dan iso speed suspensi ini juga sudah diterapkan di Madon.
Jadi ini evolusi trek kalau di sini. Nah ini di sini ada Colnago EPS, ini langka ini. Colnago itu kalau masih Colnago Itali itu masih bentuknya apa istilahnya kayak pipa PVC itu masih sok-sok gitu ya, pakai soket ya. Yeah. Jadi ada tubing-tubing disambung-sambung, dilak ya, LUG lak kalau di bahasa Inggris. Jadi masih seperti itu dan yang seperti ini yang dikoleksi-koleksi, bukan yang V3 RS, V4 RS itu sudah made in Taiwan kok itu. Atau made in China mungkin. Kaitannya C harus Mas. Ya harus ada C-nya ya. Kalau C itu masih tanda kutip Itali. Colnago. Jadi ini klasik. Ya ini kalau cari Colnago cari yang beginian kalau buat dipajang dan disimpan. Ini ada Willier. Ini Willier sempat populer banget. Jadi aku baru ingat ini. Ya 8 tahun yang lalu mungkin sangat populer. Ini kerennya yang unik. Potongan. Bukan. Jadi ini sebenarnya keren baru. Oke. Karena kan saya sepeda kadang-kadang kan bingung Mas. Oke. Sepeda itu kan sekarang ini saat ini kan grup setnya harganya. Iya. Jadi kita tuh kadang-kadang suka swap pindah sana. Pindah sini. Iya. Jadi pindah sana pindah sini tiba-tiba kurang. Ya, jadi saya cari improvisasi gitu. Saya cari yang baru-baru mungkin yang kayak Ingrid. Oh, ini Ingrid? Bukan. Iya. Tapi kayak Ingrid ini? Ya, serupa dengan Ingrid. Karena memang semua harus kita coba. Ya. Mana yang bagus, mana yang apa. Kadang-kadang yang mahal itu kan belum cocok buat kita. Betul. Dan yang mahal itu mungkin ada persamaannya. Iya. Jadi ya saya sama Kelvin selalu coba dari grup set merek apapun, jenis apapun. Ini eklektik banget ini, lengkap semua. Iya, jadi kita coba buat coba gitu. Iya. Tapi kita sama kok. Iya. Tapi aku nggak sedalam Mas. Enggak. Kebetulan suka ngikutin aja. Iya, tapi aku nggak sedalam. Tadi aku bocorin. Ini ada Chris Sesio di sini yang bikinin kopi. Tadi waktu naik mobil Ronald, saya kaget dompet kita sama dan. Oh, saya nggak bawa. Oh, nggak dibawa. Tapi secara jenis mirip-mirip. Jadi ini nggak tadi yang di mobil itu mirip ini gitu. Mereka sama jadi. Iya, tapi kita selalu pakai setipe buat harian sepraktis mungkin. Iya. Jadi nggak usah banyak mikirin. Jadi yang kebetulan yang dikantongin beda, tapi yang di mobil tadi sama ini portret ini. Jadi kalau teman-teman saya ngeledek saya pakai dompet krek-krekan, ada temennya di sini. Jangan salah. Nah, ini unik. Yang ini kita kembali ke sepeda. Ini Parley ini Amerika, kayak Calvi gitu ya. Dia kayak Stork gitu ya. Dibilang artisan bukan, mass produce juga bukan. Gitu. Bukan, iya. Tapi performance minded ya. Iya, jadi satu performance minded, terus kemudian dia mengikuti tren. Ya. Jadi mungkin sejenis. Jadi kalau satu dari belahan Eropa, ini dari belahan Amerika. Iya. Jadi bentuk-bentuknya dia selalu berani gitu. Misalnya ada tumpuan ke atas. Dan dia banyak menemukan kayak integration segala macam. Dia termasuk yang duluan kok. Kalau nggak salah. Parley sekarang juga sudah nggak ada sayangnya. Sudah pencet rilang. Ya banyak karena mereka itu kan inovasinya tinggi, R&D-nya tinggi, tapi jualannya mungkin volumenya kalah marketing gitu. Ya jadi memang sayang sekali ya. Iya sayang sekali. Jadi Parley ini sangat kalau dulu suka ya Stork, Parley gitu. Nah ini satu terakhir di sana itu ada Canyon RCC. Ini saya nggak tahu, ini nyewa di Rafa nggak dikembaliin atau dirayu supaya boleh dibeli. Karena kalau teman-teman yang suka Rafa ya, Rafa itu merek aparel Inggris, pionir brand brand premium ya. Tapi inovatif. Jadi saya suka Rafa karena fungsional. Kalau merek yang 3 huruf yang belakangan ya mohon maaf kayak PNS saya terus nggak tertarik karena dia bukan yang inovasi gitu. Tapi Rafa itu punya namanya RCC, Rafa Cycling Club, dan itu global. Dan itu kita kalau member kita bisa ke Rafa store atau coffee shopnya itu ada ride-nya dan bisa nyewa sepeda ya. Betul. Bisa nyewa sepeda. Dulu boleh pinjam. Boleh pinjam. Nah itu sepedanya selalu ada Rafanya. Nah saya nggak tahu ini sepeda kok bisa ada di Jakarta. Apakah minjem nggak kembali atau bagaimana? Saya minjem kepikiran, kebawa ngimpi. Jadi mau nggak mau aku cari. Jadi nyari siapa yang mau ngelepas. Aku nggak dapet, Kelvin dapat. Oh Kelvin yang dapat. Karena secara cari-cari, Kelvin tuh suka sepeda, tapi Kelvin nggak naik sepeda.
Oke. Jadi dia sama sekali nggak goes, nggak apa. Tapi dia hobi, gemar cari-cari. Huntingnya. Hunting, apa dia seneng gitu. Jadi dia kebetulan dapat ini. Ini ini Endurance kan ya? Iya. Endurance ya. Iya, Karena tapi ada anunya ya. iya, kita coba pakai ban yang lebih besar karena waktu itu kan sempat transisi tuh. Transisi antar road bike. Orang Oke. Jakarta mikir, wah, jalanannya rusak gitu. Oh. Jadi kita coba Paham, itu. Jadi yang sekarang ini kita alamin banyak para produsen itu membuat 32, 35 Betul. gitu. Iya, Ya. iya. Nah, saya dulu juga pernah ada Dogma Pinarello Dogma K. Dogma K itu sepeda endurance yang sekarang jadi Dogma X Iya. itu. Itu ada edisi Rafa-nya juga. Iya. Saya dengan penuh penyesalan saya jual, saya nggak tahu di mana. Mungkin kalau ada yang tahu sepeda itu sekarang Dogma K hitam, ada pink mudanya sedikit tulisan Rafa, kabari ya. Saya pengen tahu itu ada di mana sekarang. Pengen lihat kondisinya seperti apa juga. Seperti apa, siapa tahu boleh kita minta lagi kayak gitu. Nah ini Aetos. Ini Aetos, Oke. Aetos Sagan. Aetos Sagan. Jadi Aetos ini saya sangat suka. Kenapa? Ini mirip AX Lightness, mirip Cervelo RCE. Iya. Jadi filosofinya adalah sepeda yang nyaman kan. Iya, betul. Yang ride quality Iya. dan tradisional lagi kabel-kabelnya di luar. Iya. Bentuk modern jangan dilihat. Bentuk modernnya enggak, tapi quality naikannya itu yang diutamakan. Dan kalau mau pengen bikin ringan-ringanan ya. Iya, dari pakai sini, ini. iya. Dan ini kelihatan nih small key semua ini. Stem, handlebar, bacanya gimana? Small key. Small key, ya. Iya. Wheel set, stem, handlebar, seat post, wah. THM, Iya. Carbon TI, SRAM red, ITEP masih 11 yang speed. lama. Yang Iya. 11 speed. Iya, lah masih yang lama. Yang enteng. Wah ini. Karena kadang-kadang gitu Mas, nggak selalu kita ngikutin yang modern. Betul. Kadang-kadang tuh yang lama itu dia pasti punya ciri khas sendiri. Jadi kenapa kita nggak pakai gitu? Jadi kayak Mas Asrul kan hobi, SRAM red 10 speed. Ya, saya suka itu. Ya, pasti ada alasan tertentu. Ya. Jadi kegunaannya apa kalau misalnya sepeda ringan, misalnya RCA, Ya. pasti Mas Asrul juga pilihnya SRAM. SRAM. Karena itu yang teringan, terus cekrek-cekreknya beda. Iya. Tactile. Tactile. Jadi kalau dicetak itu kayak, Iya, iya, iya. wah ini. Kayak F1 Tronic, Mas. Nah, Teng. Iya, jadi memang itu khasnya dari SRAM yang beda dengan pabrikan yang lain. Gitu. ada tactile-nya. Iya. Wah, ini sepeda harusnya enak banget dinaikin. Itu ada satu lagi S-Work itu Rube itu. Bukan, itu SL7 tapi SL7. Kita paint. Oh, gitu. Iya, kita paint. Itu pakai rival. Pakai rival. Iya, jadi selalu kan kalau SL7 orang maunya yang paling top. Ya, Saya pikir kenapa nggak kombinasi gitu? masuk. Iya. Kenapa mesti spend begitu banyak buat? Ride quality-nya sama kok. Iya, ride quality-nya mungkin sama, mungkin beda gram atau apa gitu. Iya. Saya kemarin ngecek rute 640 kilo pakai rival kok, aman-aman Iya. saja. Aman kan? Aman Iya. saja. Ya. Oke, kita sekarang masih ada beberapa ruangan, saudara-saudara, dan penny farthing. Saya sih pengen punya ini, tapi nggak tahu, takut naiknya sih Mas. Harus kalau saya punya ini yang replika. Oh ini yang replika. Replika, jadi bukan yang benar-benar original. Oke. Ya kalau Mas punya harus wajib. Enggak. Saya nggak pengen punya penny farthing. Oke, ini ada dua lagi. Kita ke sana dulu, lalu yang ke sana ya. Bebas Mas. Bebas, yang mana? Datar. Belok, lihat sini sedikit, lihat sini. Tadi yang ngomong selalu bikin warna merah, itu warna apa? Nah, dari cat Sachs warna merah. Jadi cat Sachsnya ada 2. 3 Mas, hilang 1. Hilang. Enggak hilang, maksudnya hilang dibeli orang. Oh, hilang dibeli orang. Dan nyeselnya minta ampun. Itu bukan hilang, lepas. Iya, Lepas. Aduh. Ya ini ada S5 modern, ada Aetos lagi. Ini yang Founder Edition. Founder Edition. Iya. Warnanya bagus banget ya. Ini Founder Edition. Founder Edition, ada Aetos. Aetos spesialis menurut saya kalau naik-naikannya enak. Ini nih. Iya. Ini nih. Ini aku terus terang beli ini akibat denger mainsepeda.com. Oh, waktu itu saya taruh meja waktu itu. Mas bilang sepeda zaman sekarang yang bisa dinaiki kemanapun juga, Iya. nyaman dinaikin, pakai sistem Simple. simple, Iya. lama,
Jadi kemanapun gampang nyetelnya. Iya. Akhirnya saya cari iTos. Iya. Awalnya saya dapat iTos yang Sagan itu. Iya. Terus kemudian begitu lihat-lihat, saya bilang sama Kelvin, ternyata kita ketinggalan satu iTos. Yang Yang founder Founders, iya. Jadi coba cari-cari, akhirnya kita dapat yang Founders ini. Ini mungkin kalau kita ngomong 10 tahun lagi, mungkin orang nggak akan ingat SL7, SL6. Tapi mungkin iTos mungkin akan. Oh iya. Karena basicnya ini adalah basic sepeda yang amat tradisional. Iya. Iya, pasti kita semua balik-balik ke sana lagi. Kan tren. Iya. Tren semua muter. Circle. Tahu-tahu balik-balik, loh kok baliknya ini lagi? Gitu. Dan ini sebenarnya Aetos juga mungkin mencontoh dari sepeda yang lama. Iya. Cuma Aetos bisa dipakai dengan ban yang lebar. Yang lebar. Iya. Nah, sekarang kita ke area Wade Winnie. Wade Winnie. Dulu harus spesial pesan ini kayak gini. Kita pesan sekarang, memang pesan. Tapi Darimo sekarang udah bikinnya lebih modern, Mas. Itu yang bikin ringan tuh. Ini bikin ringan, Itu tapi bikin deg-degan. iya, pakai tali, tali karbon. Iya. Kayak Jadi, tali sepatu. Di sini banyak Serota. Serota itu New York ya. Tadi ada wheelset yang antik-antik iya. juga. Ini wheelset tua yang ini saya dapat dari Ken Erickson. Iya, tanjakan gak ada akhlak. Baru kasih turun sebentar, udah naik lagi. Masya Allah.